Mari kita angkat satu pujian, ku berbahagia, yakin, teguh. Haleluya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini satu kali lagi.
Tuhan memberkati kita semua. Mengucap syukur buat kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala, bahwa saya boleh berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, walaupun ada beberapa yang tidak hadir pada hari ini, kurang tahu juga, tapi kita tetap bersyukur karena kalau kita bisa hadir di tengah ibadah dan kita bisa memuji Tuhan pada hari ini, semua adalah dalam pimpinan daripada Roh Kudus, ya. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang Roh Kudus, bahkan kita ada doa-doa di rumah masing-masing, mungkin yang mengadakan ada doa pencurahan Roh Kudus. Walaupun kami cuma bertiga, tapi kami tetap melaksanakan itu dan kami rasakan kekuatan berkat Tuhan lewat pimpinan daripada Roh Kudus. Dan pada hari ini masih kita juga akan menyambung ke sana, karena sebenarnya kita bicara Roh Kudus itu tidak harus dalam pencurahan Roh Kudus saja, tetapi setiap saat juga bisa. Karena untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya, untuk memotivasi kita. Puji Tuhan, kalau minggu lalu ya juga sempat disinggung oleh Pak Nino juga bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, ya. Dan pada saat ini juga kita akan berbicara tentang tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi mari kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Korintus pasal 3. Satu Korintus pasal 3. Kita akan sama-sama membacanya, karena supaya kita bisa mendapatkan berkat lewat pembacaan firman Tuhan. Sudah semua? 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Di pasal 6, kita akan membaca di pasal 6 ayat yang ke-19 20. Mari sama-sama kembali membaca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu Allah telah dibeli dan harganya telah ditebusnya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Ini saya kalau keringatan kacamatanya mengembun, ya, puji Tuhan. Baik, di pasal 3 tadi, ya, Bapak Gembala menurut kesaksiannya bahwa dia itu bertobat oleh karena ayat ini. Mungkin setiap orang itu berbeda-beda menangkap dalam setiap ayat, ya, bahwa pertobatan seseorang bisa lewat satu ayat, bisa juga mendengarkan satu khotbah, tetapi dalam satu ayat ini sudah membuat dia meninggalkan, pada waktu itu dia masih merokok, ya, masih hidup di dalam ketidakbenaran di dalam firman Tuhan. Tetapi dengan ayat ini, bahwa di ayat yang di pasal 3 tadi, jadi dia akan dibinasakan, dikatakan, ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi ada pertobatan yang pada saat itu karena dia masih ada di dalam kondisi masih merokok, sehingga Tuhan tegur lewat ayat ini dan dia bisa meninggalkan, ya, rokok dan meninggalkan kehidupan yang tidak benar, maka terus dia belajar kebenaran firman Tuhan sampai menjadi hamba Tuhan. Dan pada hari ini kembali kita akan diingatkan oleh Tuhan. Kalau kemarin kita sempat bicara tentang Roh Kudus, bahwa di dalam diri kita inilah bait daripada Roh Kudus. Kitalah bait Allah itu.
kita mungkin di dalam perjanjian lama ya, di akhir-akhir ini kita membaca dan belajar membaca dalam perjanjian lama setelah menyelesaikan perjanjian baru. Ya, kalau kami masuk di perjanjian lama yang dipastori, masuk di imamat, ya sudah di imamat. Jadi selama dari beberapa bulan ini membaca dari Kejadian sampai kepada imamat ini, benar-benar saya melihat bagaimana Tuhan itu penuh dengan hukuman, salah titik istilahnya kayak gitu, dihukum ya. Kalau apalagi di imamat itu penebus dosa-dosa, persembahan korban yang perlu dipersembahkan apa aja, yang seperti apa, bagaimana korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dalam korban itu ada banyak sekali aturan-aturan. Nah, di dalam perjanjian lama, dan banyak orang yang berdosa yang tidak mengaku gitu, itu langsung ada hukumannya. Nah, di dalam bait Allah yang di perjanjian lama itu ada 3 bagian. Ada pelataran, di mana di pelataran itu untuk mempersembahkan korban lewat dibakarnya ya, dari pagi sampai pagi, bahwa itu dibakar terus sampai pagi, itu tidak boleh ada api itu mati atau padam. Sedangkan di ruang suci di situ ada kaki dian, ada dupa dan ada roti sajian. Dan di ruang satu lagi ruang Maha Kudus, tempat imam untuk mempersembahkan korban, dan itu 1 tahun sekali. Jadi kalau kita membaca peraturan-peraturan Tuhan yang begitu ketat, segala bait Allah itu dibuatnya harus sesuai dengan peraturan Tuhan. Orang yang membuat baju efod itu pun juga orang pilihan yang diberikan hikmat, yang diberikan wahyu dari Tuhan, tidak boleh sembarangan di dalam membuatnya, itu benar-benar dalam penelitian yang ketat oleh aturan Tuhan, tidak boleh salah. Dan ada satu lagi, bahwa di dalam ruang suci itu ada kaki dian. Nah, kaki dian ini adalah kita mungkin berbicara buat kita nggak ngerti apa, itu kaki dian itu yang selalu menyala juga. Yang terbuat dari kaki dian itu adalah kakinya, tempatnya gini, yang satu gini bercabang tiga, yang sering mungkin ada Natal di mana-mana itu 7 gitu ya. Ada tengah 1 terus bercabang tiga. Itu pun dibuat juga dalam aturan-aturan Tuhan, dari emas murni dan tinggi sekali ya, hampir kalau dulu kan orang-orang itu 160 sampai 200 ya meter, orang-orang sentimeter gitu kan. Orang-orang dahulu itu tinggi dalam sampai 200 cm. Nah, kemungkinan itu bisa gini ya, hampir 150 cm, dan berat, sangat berat sekali. Nah, itu minyak yang selalu menyala, yang dijaga oleh anak-anak Harun ya. Jadi menyala terus api-api yang ada di spit-spitnya itu, ada minyak zaitun tumbuk yang dibuat oleh orang Israel yang diserahkan ke bait Allah ya. Itu harus tetap menyala. Nah, bait Allah yang adalah kita tadi, tempat berdiamnya Roh Kudus, diupayakan kita juga seperti halnya anak-anak Imam Harun yang menjaga sedemikian rupa api itu tidak boleh padam. Nah, kita adalah bait Allah yang menjaga terus api itu supaya tidak padam. Lalu bagaimana kalau sampai padam? Lalu bagaimana, apa penyebab daripada padam api itu? Kalau kita melihat di dalam Efesus ya. Yang pertama yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Apa sih yang mendukakan Roh Kudus itu? Jadi mendukakan Roh Kudus itu sebenarnya adalah membuat dia sedih ya. Membuat dia mempermalukan atau menghina ya, ada dalam terjemahan lain. Di dalam mendukakan Roh Kudus atau membuat kecewa, membuat sedih. Kalau kita tidak mau dikecewakan orang, mungkin dalam hal apa Bapak Ibu bisa kecewa? Dalam hal mungkin sudah dipercaya, terus Bapak Ibu dikecewakan orang. Nah, kita merasakan kesedihan yang seperti apa? Apa sih yang dimaksud mendukakan daripada Roh Kudus? Nah, kita melihat di dalam Efesus pasal yang
4, Efesus pasal 4, kalau dibaca dari ayat yang ke-30, sebenarnya dari awal ada satu pembacaan bagaimana sampai ada perkataan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Nah, di dalam awal pembacaan kita terutama saya akan mulai di ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Rasul Paulus menuliskan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus, ya, supaya dia itu hidup yang baru. Jangan mempunyai kehidupan yang lama yang masih ada di dalam pribadi, setiap pribadi. Karena semuanya itu akan mendukakan Roh Kudus. Nah, di dalam mendukakan Roh Kudus itu, kalau mungkin kita gambarnya gamplangnya aja, bahwa setiap hari kita itu biasanya Roh Kudus yang penuh di dalam diri kita, ya, Roh Kudus yang mungkin melimpah di dalam kehidupan kita, itu ingin mengekspresikan di dalam kehidupan kita, mengajak, Roh Kudus itu mengajak kita, ayo doa, ayo baca firman, ayo menyembah, ayo kita ke gereja. Tetapi kita menolak. Itu yang membuat dia kecewa, membuat Roh Kudus itu kecewa. Setiap harinya itu mendukakan. Kalau saya berani berkata seperti ini, karena saya sudah pernah yang membuat sepertinya mendukakan Roh Kudus. Jadi itu sebabnya mulai terus menerus saya setiap hari, saya upayakan bagaimana supaya ada suatu kelimpahan roh di dalam kehidupan saya. Dengan menyanyi mungkin setiap saat, dengan bekerja, dengan melakukan tugas-tugas yang ada di rumah. Itu senang sekali. Ya, kalau gak bisa tidur bagaimana menyanyi, dan itu merasakan sekali apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi. Dan itu bagi orang yang sering menolak, males, nanti aja, nanti dengan akhirnya banyaknya pekerjaan membuat kita capek dan tidak lagi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan menarik diri dari segala kesibukan. Dan akhirnya menjadi orang yang tumpul, degil dikatakan tadi. Dan kita tidak lagi bisa dekat dengan Tuhan. Nah, kedekatan daripada Tuhan kita itu karena roh itu yang terus membawa kita, mengalir dalam kehidupan kita. Disibukkan dari segala macam kesibukan setiap hari. Kita lupa menarik diri kita untuk mengambil waktu dengan tenang. Karena kalau kita tidak dengan tenang, karena kita pikiran gini, baru menyembah, aduh kompornya tadi udah saya matiin belum, aduh saya belum masak nasi, saya belum ini belum itu. Jadi ada banyak sekali yang mengganggu, akhirnya saya kerjakan aja dulu lah, nanti sebentar kita ini. Nah, tarikan-tarikan yang seperti itu, maka selesaikan semua, baru ambil waktu komitmen dengan tenang, ya, menyembah Tuhan. Oke, mungkin kita tidak berdoa syafaat, mengambil waktu dengan tenang menyembah pada Tuhan. Saya lebih banyak menyerahkan semua problem dan masalah kepada Tuhan. Dan kalau saya terus mengingat masalah yang kami hadapi, ya, itu saya biasanya sedih sambil cuci piring, nangis lah, apalah gunanya semua. Toh dengan semuanya itu tidak menyelesaikan. Ingat tanah belum laku, ingat rumah belum kebayar, ingat aduh banyak sekali gitu ya. Ingat dengan semua utangnya kok banyak gitu ya. Ini rasanya dengan keadaan ini saya serahkan sama Tuhan supaya tidak menjadi sesuatu hal yang menghambat rohani. Sehingga saya dengan banyak memuji Tuhan, dengan banyak menyembah, saya merasakan hadirnya kuasa Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kesanggupan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Jadi karena pernah mendukakan Roh Kudus, menjauh benar-benar karena sibuk-sibuk yang tidak jelas itu tadi, hanya sibuk dengan kesibukan yang tidak mengambil waktu sepenuhnya, ya, untuk Tuhan.
Nah, kalau kita melihat kembali di dalam bacaan kita di Efesus tadi, kalau di ayat 20 saya teruskan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kalau kita bicara soal kita bagaimana supaya hidup kudus dan benar di mata Tuhan, yang menjadi halangan kita adalah kecemaran. Nah, mencemarkan diri kita mungkin dengan dusta. Ada banyak orang yang gampang sekali berkata dusta, ada gampang sekali menghayal, ada gampang sekali berkata yang tidak benar. Nah, orang kalau sudah terbiasa dengan dusta, dia akan tutupi dengan dusta lagi, dengan tutupi dengan dusta lagi. Kayak siapa ya kira-kira? Elsa yang suka nonton, yang suka berdusta itu bawaannya bohong aja gitu ya. Kok melok mangkel ya gitu kan. Jadi yang melok mangkel itu jangan melok mangkel ya. Di situ gambaran orang yang benar dan gambaran orang yang tidak benar ya. Jadi yang selalu ngikuti ya gitu. Untung TV saya rusak ya gitu kan. Jadi dan susah nyambungnya ke RCTI gitu kan. Ya, di sini perhatikan orang yang terbiasa dusta untuk hidup jujur itu sulit karena akan nutupi membela dirinya tadi ya. Maka saya tegas sama anak-anak cucu terutama yang di rumah. Hal kecil tidak boleh berdusta. Sebenarnya dia mungkin malas melakukan sesuatu yang ini dia bilang belum padahal dia bilang sudah, seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini saya lebih mencecer gitu ya, mencecer. Masa mana yang gimana tadi ini saya mengupayakan supaya dia berusaha untuk hidup benar, tidak dusta. Jadi hal-hal semacam itu kalau tidak dibiarkan saja akan menjadi akar buat dia untuk sampai besar. Nah, itu sebabnya disiplin untuk tidak dusta itu penting. Itu mencemarkan rohani kita. Ya, jadi dikatakan di ayat 24 tadi, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam belum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor dan keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang dari hari penyelamatan. Dan hasil daripada mendukakan Roh Kudus adalah kehidupan kita di ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi jangan sampai kita ditinggalkan oleh Roh Kudus itu tadi yang tidak pernah betah di dalam hati yang penuh dengan kecemaran yang tidak benar dan ada penuh dengan kedustaan. Roh Kudus tidak senang tinggal di dalam hati yang kotor. Itu sebabnya Roh Kudus meninggalkan kita akhirnya tidak ada lagi kepekaan
penderitaan, yang ada adalah kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ada fitnah. Yang ada di dalam kehidupan kita bukan lagi menjadi orang yang peka terhadap suara Roh Kudus. Kalau mungkin mempunyai komitmen, oh aku biasa jam segini berdoa, terus tidak berdoa, itu biasanya kayak gak enak gitu. Nah, itu tanda-tanda atau sinyal yang Tuhan kasih, ya. Roh Kudus memperingatkan, masih punya perasaan tidak enak. Tetapi kalau sudah belas, ora doa yo ora popo, ora nang gereja ora popo, ora lapo-lapo di dalam Tuhan, ya wis santai saja, toh masih diberkati Tuhan, seiso mangan ini. Ya. Jadi bukan itu ukurannya, tapi bagaimana kuasa Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita, melimpah sehingga kita merasakan terus bersama dengan Tuhan. Dan kita terus merasakan bagaimana mengalirnya kuasa itu. Pada saat kita mendengar pujian, kita rasanya senang sekali. Pada saat kita memuji Tuhan itu ada sukacita. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga merasakan itu kuasa hadir. Tapi pada saat kita sudah jauh dari Tuhan, gak bisa connect lagi, kita datang ke ibadah pun hanya formalitas. Hanya sebuah kebiasaan dan tidak merasakan apa-apa. Pulang, plong begitu saja, sampai rumah ya begitu lagi. Tidak ada sesuatu yang membawa kita pulang tadi apa yang kita dapat. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Sangat penting. Jadi untuk kita mendengarkan firman Tuhan dibutuhkan adalah Roh Kudus untuk dapat mengerti, dapat memahami, untuk menangkap. Itu semua karya Roh Kudus. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kehidupan kita yang pertama tadi kita supaya jangan padam Roh Kudus, yaitu kita jangan mendukakan Roh Kudus, jangan hidup terus di dalam natur dosa. Lalu yang kedua adalah setia. Dengan kita setia beribadah, maka Tuhan akan memperbaiki satu persatu kehidupan kita yang terus menerus. Kalau kadang teko, kadang enggak, kadang-kadang seperti itu, 1 bulan sekali mungkin datang atau sudah berbulan-bulan, sudah enggak ada lagi kepekaan. Saya pernah katakan kepada seorang, akhir zaman ini kita sedang ditampeni. Untuk setia di dalam satu gereja saja itu Tuhan uji. Ya, ditampeni yang kosong ya keluar, yang kuat ya bertahan. Karena dengan berbagai macam masalah nanti di tengah bertahannya di gereja, satu gereja aja kita diperhadapkan dengan proses untuk bertahan. Banyak yang tidak lagi ke gereja karena ada masalah dengan si A, si B, si C. Nanti kalau saya ke gereja saya akan ketemu, pasti saya akan gak enak dan sebagainya. Sebenarnya saya sudah sampaikan ada satu orang, datang saja ke gereja, lihat saja Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, biarlah kita diperbaiki kehidupan kita, diberkati rohani kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau kita semakin menjauh, semakin kita tinggalkan Tuhan, tidak lagi beribadah. Kalau saya tidak menjamin orang yang ibadah online itu menangkap sesuatu. Sulit. Saya sudah ibadah Sabtu, Minggu saya masih duduk manis di depan televisi, saya putar dulu pagi YouTube dari Ebenezer, ibadah dari awal sampai akhir. Terus pindah lagi channel di GPD Air Hidup, pindah lagi di Poris Indah. Dari awal sampai akhir khotbah mereka saya dengar dan saya ini. Itu kuasa kekuatan itu tidak sama dengan kita tatap muka. Sekalipun cuma memang diberkati lewat pujian ini, dan itu menguatkan, membuat gairah terus tetap semangat di dalam Tuhan. Tetapi yang tidak sama sekali pernah ibadah dengan online, apakah mampu? Ya, apakah benar dia akan memuji Tuhan duduk manis dengan sungguh-sungguh dengan mengangkat tangan dan berdoa? Kurang yakin saya. Jadi tetap kita harus perjuangkan dengan waktu yang ada, yang Tuhan berikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus ada di dalam bertemu dengan Tuhan. Di akhir zaman ini kita akan ditampi mana yang bermutu dan mana yang tidak. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bermutu, yang ada isinya, yang berkualitas. Dan tidak memandang kanan kiri. Siapa itu sudah masalah apapun, pandang saja Tuhan, mencari Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu, yang kalau kita tidak setia Tuhan sulit sekali untuk memperbaiki kita. Bangun hubungan terus-menerus. Jangan sampai kita lupa bahwa sehari ini sudah berapa banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak bisa duduk manis, lakukan segala sesuatu. Mau dengan cuci piring, dengan nyapu, dengan apa itu bisa. Rasanya enak sekali sepanjang hari itu. Ya saya mau kenceng, mau ini tetap aja saya tidak peduli, pokoknya saya nyanyi saja. Karena itu membuat saya lebih bersuka cita. Di dalam Yohanes 4 saya akan menutup khotbah saya dengan Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dengan Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita masih hidup tidak benar, kalau hidup kita cemar, hidup kita tidak benar di mata Tuhan, bagaimana kita akan bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran? Makanya dibenar dulu, dihidupan berkenan dulu di hadapan Tuhan, maka kita merasakan bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu tentang kaki Dian yang terus menyala. Bahwa saat-saat ini adalah saat-saat penampian, di mana orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan terpental keluar. Tapi kami yang ada di dalam Tuhan memiliki berat, memiliki bobot, karena kami memiliki firman. Bahkan bukan hanya itu, kami memancarkan terang kemuliaan Allah, memuliakan Bapa di sorga, dan kami semua ditolong dan diberkati Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, jadilah terang, tetap memiliki terang kaki Dian, Kristus yang menyala oleh Roh Kudus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang kita terima dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita terima dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.